Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek sound dulu ya. Ehonya kecilkan sedikit. Bassnya kecilkan juga. Tes 1 2. Volume sedikit janjikan Mas. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada seseorang mengucapkan salam, Assalamualaikum Kak Dinto, kalau diterjemah, muka-muka ajunan seteja epa selamat sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu jawabannya harus yakin, tegas dan kompak. Waalaikumsalam, engki kiai muka-muka pada epa selamat sareng Allah. Hidup di masa pandemi virus corona, tidak semua pengajian berlangsung aman dan lancar. Tadi sudah disampaikan oleh panitia, mohon maaf untuk tidak di video, tidak kemudian dimasukkan di WA. Ini kaki berarti beda takut nih. Padahal di Jawa Timur sudah level 1. Pengajian tadi malam kaulah di Sidoarjo malah ramai luar biasa. Malah ada juga pengawalan patwal dari kepolisian. Cuma para Rabu saja pengajian boleh, tetap dengan cara memakai protap kesehatan. Memakai masker. Benih sebe cangken. Caan dokter. Jadi ditutup elong neke etotop, lesan etotop. Lalu terjadi dialog interaktif kemarin. Masa mun virus tak bisa masuk dari elong, dari lesan, kopeng kok dilepas dibiarkan? Tidakkah itu THT, telinga, hidung dan mulut itu satu jalur? Nah, tak pada elayanin pertanyaan ini kau. Saya ingat betul di Situbondo, mantan Bupati Situbondo itu meninggal karena COVID, saudara Bapak Dadang. Lalu wakil wali kota Probolinggo positif juga meninggal karena COVID. Lagi-lagi saya juga dengar bahwa di Pamekasan wakilnya juga meninggal karena COVID. Di Bekasi banyak bupati ini kasih meninggal karena COVID. Apa dia tidak memakai masker? Ampun. Kalau maskernya saya lihat, saya pernah ketemu dengan salah satu bupati, masker nanti kan terlalu juta, Pak. Luar biasa masker ini. Beda dengan masker segulaban bian nih, sah sekalian gemet nih, Pak sekalian. Tapi apakah kemudian aman dari COVID? Tetap saja. Social distancing juga dijaga. Kaulah muka benita maskeran, gula mulai maskeran. Tapi kalau muka masker karena social distancing saya cukup syarat. Lebih 1 meter gula kambian. Jadi observasi kedokteran terakhir. Tapi kalau satu orang ke orang lain 1 meter masih bisa pindah. Mun kaulah serang panjenengan neka mun 5 meter, 6 meter, saya lepas. Tapi ajunan iya de kipok setompok, Pak. Ketika kemudian ikhtiar manusia diabaikan, protap kesehatan sudah dilalaikan, tinggal satu kekuatan orang Islam. Pona bagiai ad-du'a silahul mu'minin, bahwa doa adalah senjata bagi orangmu. Mestena teroberes ngereng ad-du'a ka Gusti Allah, terus selamat ngereng ad-du'a ka Gusti Allah, terus lanceng umur ngereng anyuk ondek ka Gusti Allah. Salah satu diantaranya doa itu bagiai, ya salam itu. Jadi kalau gelak melempar doa keselamatan, Assalamualaikum, itu artinya muka-muka ajunan epa selamat, segera dilempar balik ke kaula, Waalaikumsalam.
sami ke muka-muka pada ibu selamat sareng al. Coba sekali lagi, 2 bulan yang lalu neka kematian luar biasa banyaknya. Di bulan Juli kemarin neka per desa tembus 30 yang meninggal. Neka pada sepak bola bahkan ada yang tembus 70 satu desa. Kabupaten Atosan, kalau se-Indonesia saya baca kemarin itu tembus 2 juta orang lebih. Alhamdulillah kaula sareng panjenengan selamat di gelombang pertama itu. Caan badaki gelombang kedua kemarin nih kan. Gelombang kedua itu MU ditemukan di Kolombia varian baru. Ini gajaan Pak. Gula kan tak oning benih dokter. Saya cuma lihat di berita bahwa itu sudah nyampe di Singapura kemarin, Malaysia sudah perbatasan sedikit dengan Indonesia. Melana para Rabu saja ngereng doa lebet maulid Nabi, mudah-mudahan kita diselamatkan segalanya oleh Allah, amin ya rabbal. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadaratul kiram, masyayikhin al-afadil wa ulama'an al-kurama, para habaib, para masyayikh, akhussu bidzikri Ra'isul Ma'had Pondok Pesantren Al-Fudhala, tepatnya di Kabupaten Pamekasan. Saya tidak paham dusunnya apa ini ya, Petrabet ini oh iki Rabat, oh Balu Rabat Timur sebutan kaula amul jagi. Mohon maaf sepanjang kaula odi puru mangkin paju gak anto. Kalau di sekitar Pamekasan sering, tapi mangkin ini puru masuk. Kalau di dalam daftar catatan kaula malah ini ke jalan veteran, jalan veteran. Tak ada Petrabet nggak gini kejang gula gula, jalan veteran. Alhamdulillah tapangki sarang pengasuhnya Pondok Pesantren Al-Fudhala, Kak Dinto Kiai Haji Fadali bin Muhammad Ruham kalau tidak salah yang saya muliakan. Kemudian hadir juga hari ini Kiai Haji Abdul Basit Faqih. Hadir juga Kiai Haji Ali Karrar yang baru saja telah memohon izin karena kegiatan yang lain sebutan kaula amul jagi. Ada Kiai Haji Ali Rahbini selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan sebutan kaula amul jagi. Kiai Haji Mahrus Malik juga hadir. Kiai Haji Taufikur Rahman sebutan kaula amul jagi. Alhamdulillah dari kelak tapangki serang Habib Faisal, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah sebutan kaula amul jagi. Kiai Haji Umar Faruk Ainur Rafiq sebutan kaula amul jagi. Ada juga Kiai Haji Imam Romli dan beberapa kiai yang lain yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi takzim kami terhadap beliau semuanya. Yang saya muliakan seluruh jajaran pemerintah setempat yang saya hormati, seluruh jajaran kepanitiaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan, hadirin kaum muslimin muslimat, para pecinta baginda Rasul rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah yang mangken Al-Fakir Abdul Malik Sanusi dari Beringin Rakarak Benda Besa bisa hadir memenuhi undangan Sahibul Hajah yang kemasan acaranya dalam rangka ikraman
wa ta'ziman li maulidin nabi, turut serta memuliakan, turut serta mengagungkan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan tentunya mudah-mudahan etunya kaula sareng panjenengan apolong nang akhirat muka-muka pada epapolong dengan suarkan Allah dengan syafaat beliau, amin ya robbal. Kalau saya lihat di background belakang, judul dari kegiatan Maulid Nabi hari ini, semangat merajut ukhuwah Islamiyah bangkit di era pandemi COVID-19. Luar biasa judul nih kan. Semangat merajut ukhuwah Islamiyah. 2 tahun COVID telah memisahkan kita. Gula tak pernah elak berabid konjangan selama kaula odik melekor tahun. Tapi coba COVID kemet tak ada onjangan sekali di bari. Hanya satu-satunya yang berani, alhamdulillah, di Madura kiai. Tadi gula enalekan tak paju, jadi habis pasaran di Jawa, gula ngerset ke Madura. Satu-satunya daerah yang merasa bahwa dirinya adalah bebas COVID dan bengal terhadap acara-acara itu, terus terang di Jawa, hanya Sampang, Bangkalan, termasuk juga Pamekasan dan Sumeneb. Alhamdulillah, sampai tembus ke Mangket. Jadi alhamdulillah para Rabu sedaja, judulnya merajut, semangat merajut ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena hampir terporak-porandakan. Kalau dulu simbol termasuk juga semboyan yang kita dengar di bangsa Indonesia ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kan kini kamu lagi sekolah cepet. Tapi kena COVID, maka terjadilah bersatu kita mati, bercerai kita hidup. Nah, ini bari kata oleh long polong nggak nih, Pak? Batu sendu bolo sedih kamu. Kalau dulu setiap ketemu dianjurkan oleh baginda Rasul untuk saling bersalam-salaman. Ma mim muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Tidak ada dari dua orang Islam yang mereka saling bertemu dan saling bersalam-salaman, maka tidak akan berpisah, tidak berpencar mereka berdua kecuali dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Semakin berubah. Salaman nika orang berkoboter, malah kadang salaman makin nika cengkol ke cengkol. Malah gula bari di Jakarta tak ada cengkolnya, terlalu dekat, soko ke soko. Gula tak faham aturan nika. Soko ke soko. Cak gula beni pemain sepak bola pasal untuk tantuan. Lagi-lagi kemudian kemarin banyak demo pemadaman lampu di beberapa perkotaan. Kita sudah merdeka berapa tahun? 67 tahun lebih. Mestinya Indonesia sudah terang benderang dengan teknologi lampu yang kita punya. Tapi sekarang sudah mulai juga dipadamkan beberapa lampu. Dan sempat ada dialog dipertanyakan di Pamekasan. Ada apa? Apakah ada kaitannya pemadaman lampu dengan virus corona? Pernah dengar? Kenapa mun lampu PTN virus bangit dah? Macam-macam lah lewat COVID-19 yang kita rasakan saat ini, bukan hanya di Indonesia, sedunia loh Pak. Gulaban pian tahun saben tahun bisa ke Mekah kan, tahun ini 2 tahun gulaban pian pun tak bisa haji, umroh pun juga dibatasi. Kami cinta Rasulullah, kami cinta baginda Rasul. Gulaban pian cinta ingin menuju juga bertemu Rasul, walau cuma hanya dengan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Covid juga telah memisahkan kita. Ladak remah ke angku ngusir ke ento kiai. Ada beberapa banyak pendapat ulama di beberapa khutbah Jumat. Salah satu Imam Jalal As-Suyuti, dia menyatakan wastaghilu bi ta'zimi hadzal syahri. Wastaghilu, ayo pasibuk istighal, ayo parepot orang Islam bi ta'zimi hadzal syahri, untuk mengagungkan bulan kelahiran Nabi. Ada banyak ekspresi kecintaan orang Islam kepada Rasulullah. Ada yang ketika memasuki bulan Maulid Rabiul Awal, dia memperbanyak bacaan-bacaan selawat sebagai bentuk cinta mereka kepada Rasul. Silahkan. Ada yang juga dengan banyak sedekah, dikumpulkan anak yatim, dia bersedekah seperti perbuatan yang sangat dicinta oleh Rasulullah.
Ada juga yang dikemas dengan pengajian, tidak hanya di jajaran TNI Polri, tidak hanya di jajaran pemerintahan, tidak hanya di kalangan pesantren, melakukan kegiatan maulid dikemas dengan pengajian umum. Yonceng setelah tetangga dihadirkan seorang mubaligh penceramah, paling tidak bicara tentang perkataan-perkataan Nabi, bicara tentang perbuatan-perbuatan Nabi, sejarah kelahiran Nabi, atau istiqrar penetapan hukum Nabi agar kita semakin cinta kepada Rasulullah. Ini adalah bentuk ekspresi kecintaan umat Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Nah, makin nih kemasan acaranya pengajian. Gula istana pada Rabu cek senggana. Gula gelak tidak merasa bahwa di jalan veteran ini ketapangki sareng para habib dan ulama kan. Esengku kan berak pengajian saya biasa. Ada tadi Bapak Ja'far tadi, itu guru saya dulu di Nurul Jadid. Kini ke guru Kemus li Adnan juga. Tapi gelak ampun keluar. Ada juga Kiai Ja'far. Nah, ini kak. Ini kan cagula dimin saat juga caleg di DPR RI di Partai Nasdem. Nah, tepangki Jakarta mulu lo banggul nih sahabat. Dimin. Kemudian semakin juga tepangki dengan Kiai Fudoli, yang itu juga wakil dari Majelis Ulama Indonesia, juga Rais Syuriah di Nahdlatul Ulama, macam-macam nih kak. Baru tepangki makin sarang pembesar-pembesar yang ada di Pamekasan. Moga-moga nih akan menjadi pertemuan yang sangat barokah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah para Rabu. Apa maksudnya kita istighol, sibuk dengan kegiatan Maulid Nabi? Ujung-ujungnya manfaatnya liya'uda alaikum anfa'ul barakat, agar seluruh keberkahan alam dikembalikan oleh Allah Subhanahu. Seserat dacik kiri berin muka-muka berkembang ben Allah. Sesakit muka-muka paberes ben Allah. Setelah depak Mekah Madinah, muka-muka sebentar lagi Mekah akan dibuka dan kita sudah birika untuk berangkat makom, untuk ziarah ke makom Rasulullah. Mereka memasuki maulid mungkin. Dan ini sangat tegas di Al-Quran. Lajak saking abad tro aman di Indonesia. Tore sekun birak ngidingaki berita ning TV meloloh. Gula bian. Tidak hanya sekedar yakin terhadap beberapa vaksin yang akan divaksinkan kepada kita orang Indonesia. Kok nggak bazaki vaksin jek banyak. Ada Sinovac kemarin. Gulai foto neng bentuk bahasa Kiai mohon Kiai mau divaksin. Kenapa Pak? Sobung senda vaksin bentuk bahasa Kiai. Nabi ajunan foto. Insyaallah kesokan para alumni ni gedeki. Kalau mau cara apa? Yang kok sehat. Mun setong saat engkau vaksin pas terjadi sesuatu kan kok. Engkau ngerti kelenger misalnya. Aduh mati. Tanggung jawab enggak sampai. Ayo saksikan dengan materai. Santri saya juga menyaksikan. Saya misalnya padeng dia. Suntik kok Pak. Yang ngamik ngerti kelenger kok mari dia. Dia enggak mau juga vaksin saya. Sampai mangken Pak. Tapi kalau keluar negeri tidak cukup dengan Sinovac, harus Moderna, ada juga Pfizer Pak. Macam-macam Maria. Orang antara ke bandara kutu vaksin bangkit. Orang naik kereta api kutu vaksin bangkit. Di mall-mall juga mau bermalam di beberapa hotel harus sudah punya surat vaksin. Gula pelengan nih. Abe misalnya aman di berbagai macam lokasi, tapi tidak pada lokasi lain. Seolah-olah kita didesak untuk vaksin makin nih. Para hadir para Rabu sebatan kaula amul jaki. Mun abe tro aman apa debun Allah Quran. Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan pernah menurunkan azab. Allah tidak akan pernah menurunkan bencana. Wa anta fihim, selama kamu Muhammad fihim, selalu hadir di tengah-tengah mereka. Ada dua tafsir ulama di ayat ini. Salah satu di antaranya ulama menafsirkan wa anta, selama kamu Muhammad fihim, di dalamnya mereka. Nah, apa maksudnya Muhammad di tengah-tengah mereka? Ada yang menafsirkan selama masyarakat Indonesia seken ke agenda Kanjeng Nabi, atorok perintah Kanjeng Nabi, perintah Rasul dikerjakan, larangan dijauhi,
maka jaminan Allah akan mencabut seluruh azab, termasuk juga virus corona, gempa tektonik, dan seluruh kegiatan yang sifatnya menghancurkan Indonesia. Cabut ben Allah. Kenapa? Karena akan dinaungi oleh syafaatnya Rasulullah. Mestinya nikah lah, tapi kalau kemudian ulama dipatasi gerakannya, pengajian mulai tak bagi, amolot mulai tak bagi tahun saben, maka siap-siap sebenarnya ini peluang besar Allah akan mengazab daerah yang orang itu tidak lagi cinta kepada Rasulullah. Gula bak ngis tahun saben do palang mun mulot pas tak bagi deh. Palang mun pas kemudian gerakan-gerakan keislaman dibatasi. Karena ini juga salah satu gerakan secara sufistik yang bisa menghambat adanya azab yang terjadi di Indonesia. Ada juga yang menafsirkan wa anta fihim, selama kamu Muhammad di dalamnya mereka. Apa tafsir sebagian ulama? Selama orang Islam cinta ke Kanjeng Nabi dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan solawat, walimatul urus dibacakan solawat Nabi, akikoh dibacakan solawat Nabi, ada banyak juga jam'iyah kifayah, jam'iyah muslimatan, juga termasuk seluruh rangkaian kegiatan tidak lepas dengan bacaan solawat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, maka jaminan Indonesia akan aman. Kenapa? Karena ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Ini kasih penting, mungkin ada riba ini. Saya terus terang terakhir ketemu dengan Habib Syekh ini kan yang Kuburaya, tepatnya di Pontianak. Gula saat itu diundang oleh kerajaan Al-Gadri di Pontianak. Hadrahnya Habib Syekh penceramah gula terakhir itu, termasuk juga ada Habib Toha di Batu Layang. Mari gula Pleman sobung pun kita oleh kegiatan kayak itu, sobung sekali sobung pun kayak. Termasuk juga di Bandung di Antapani. Mari pidato gula hadir saat itu juga Ridwan Kamil. Mulai sobung pak pengajian, kemarin molotan didapat. Rindu dengan beberapa habaib, rindu dengan bacaan-bacaan selawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Ini salah satu jaminan aman dari berbagai macam bencana di Indonesia. Makanya ibu cek kelopai banyak maca selawat, lebih-lebih ketika kemudian menggendong anak, tahu deh baca selawat kini kan. Paling tidak selawat tibbul qulub agar anak diselamatkan dari berbagai macam bencana. Allahumma sholli, mestinya sembing anak ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mesti sebisat kosot anak nak terdebak ke Mekah pakai benar nyap cap aing mata ibu ala sayyidina, diciumlah anak nak terdebak ke makom Kanjeng Nabi baki nak Madinah. Wa afiyatil, deras mengalir tak ning tampe aing mata ibu pah cereng nak kop cokop ibu si tak depak Mekah nak lomololo ibu nak si tak depak Mekah pah loncat apaan engkau boleh si tak depak atau lembut engkau tak benda-benda mbak jaga ya benda-benda anak mun mbak tak kira depak kak apa lek raja otang bagi saya tengok apa kau tak tuli kereng benih sebenarnya luar biasa. Wa afiyatil, ngocak lagi nak abdani wa shifaiha. Nangis akeluanan, betul kata ibumu nak. Kau cetak de pak nak ke Mekah, kau abalikan Suramadu ni barin semprot kok covid mulai boleh kok kebetulan tak ada bak juanda kan ya kok Pak banyak maca selawat. Kenapa Kiai? Memori anak peka. Makanya Pak,
mun lahir anak ni keperintah dan anjuran Rasul adanin anak agar yang didengar oleh telinga anak pertama kali lahir adalah pekikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Agar memori anak penuh dengan kalimah-kalimah kebesaran Allah. Pola berdesa laku ke Jakarta, balik lo, pulang dulu, cuti. Jangan kadaikan kelahiran anak itu dengan orang lain. Mulai make dari ala koka emak baimbian, saking pentingnya didikan ini. Ndaren anak mulai lahir rekap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katakan pada anaknya, nak, Tuhanmu Allah, nak. Kabela ke anak, cong, pangeran baan Allah, cong. Syabri rezeki ke baan Allah, nak. Syabri odik ke baan Allah, nak. Apaan baan leki mati ya, nak. Tapi tak usah susah, nak. Allah semua di baan, nak. Baan Allah pangeran anak. Allah dan Allah katakan pada anak agar memorinya terekam dengan kebesaran nama-nama Allah. Ke mulai lahir dia. Ya, mundeng dina laku ke Jakarta, mek tak ngocak pak boleh lah pemekasannya. Mek ngocak papamu, nak, papamu ini. Atau ke Jakartaan papimu, nak, papimu. Kerja balik pipamu, nak, pipamu ini. Berarti pian teriatan beralon mau ngejangan. Papimu, nak. Lah ebo dia gia, mun ngempen anak babanyak maca sholat. Lah salawat itu bukan hanya tibul kulub. Salawat naria ya monggo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman. Itu ke belakang salawat naria. Atsraqal addibai silahkan. Yang penting bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Kebudi kedua sepikir-pikir dia. Ya Nabi, siapa Nabi? Ya Muhammad artinya. Salam alaika, keselamatan untukmu ya Rasulullah. Ya Rasul, siapa Rasul? Ya Muhammad artinya keselamatan untukmu. Ma itu aki selamat kanjing Nabi. Mun kanjing Nabi lah mesti selamat. Liyutahhirukum tathira. Kanjing Nabi tak di dosa, dia maksum, dia mahfud. Tapi gula benbian, Pak, terolia keselamatan syafaatah Rasulul. Mun kanjing Nabi cetan di dosa, Pak, mun gula benbian. Siapa mun ngojak manusia si tadi salah? Kiai tidak ada jaminan bersih dari dosa. Makilah aku nagiai gula-gula je ke santri. Subungi mamin merji murok kitab keluar konjangan dakwah mulai murok pole cek ojak tandi dosa. Pakun mulai kiai kini dosa. Apa boleh keng tegeng sapiri? Saya tak padengi mami sekali benar. Sampai tepang kebula joget benar. Mila ada remah para rabu saja. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah punya salah. Kita ini bukan malaikat. Gula sekut ngocak kamaknya namun gula salah hengak dek gigirin gula jet manusia. Gula benih malaikat. Sejak anda kawin anda kan menyadari kalau saya itu adalah manusia. Le manusia ia sesuatu yang terjadi pada dirinya al khata' wan nisyan. Suatu saat saya mesti keliru. Setong saat ya kok mesti salah, baik sengaja atau tidak. Sadari itu, malembian tak sok ngosok dulu ke gula. Gula ngonyakan nih kebaknya ini. Lema are pun ditina ben gula sampai makin. Besok saya masih nanti malam Pemekasan 2 lokasi di kota malah. Tahu nih kak mening propon apa kak pokol bajung napa deki. Para hadir besok semenep lema reki. Istri saya tinggal selama sebulan. Dia cuma menyapa saya lewat WA setiap malam. Kak, posisi di mana? Gula selalu menjawab, percayalah, saya selalu ada di hati kamu kok selamanya saya gini. Arya, mage kiai mun WA Arya gelia, ge tak le ngebola ba-ba. Anak apa gula mak ngak nikah, Pak? Ya karena itulah. Karena Kanjeng Nabi juga sayang istri. Kanjeng Nabi ini sangat menghormat perempuan. Ma akraman nisa illa karim, tak mulja orang laki di hadapan Allah kecuali laki-laki yang biasa memuliakan istrinya. Karena hakikat perempuan bukan hanya titipan mertua, tapi hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu.
Open ke bini berarti open ke titipna Allah. Sayang ke bini iya berarti sayang ke titipna Allah. Makanya Kanjeng Nabi mencontohkan umatnya dengan kata-kata yang luar biasa. Rasulullah ini kalau memanggil istrinya dengan kata-kata ya Humairah. Ya Humairah, wahai yang merah pipi. Mesti ngalem Kanjeng Nabi kerajin. Kenapa? Karena Nabi faham kalau perempuan punya karakter ingin dimanja. Perempuan itu selalu ingin disayang. Karakter perempuan selalu ingin dimanja. Ini kan yang bini. Bener bagi? Makanya sepo jangan tinggalkan kebiasaan memanjakan istri. Ngusuk Pak Nyai ji. Tenung kuat. Ini kemendeng bini. Makanya Pak Bapak sepo-sepo terutama. Cek kalau pai panggil ibu dengan sayang-sayang. Coba pun mau badannya yang ngocak sampel di dapur. Paham bang ngocak sayang gitu coba. Mau tak alon cak benceko cek Nyai cek ngocangko. Apa sih ayah? Kau besar nengak deh. Gula maknya ini begitu juga. Maaf, menggula contoh akhir Rasulullah mek berada. Gula tibi ingin meniru Rasulullah. Bukan terlalu memanjakan tidak, tapi gula sejak kabin sampai mangken tak pernah gula memberikan pekerjaan berat ke bini. Termasuk urusan makan, ayat amaha idza ta'ima wa ayyaksuha idza taza. Kewajiban orang laki-laki sejak kabin sampai mangken gula tak pernah minta nyuruh atanak ke maknya, tak pernah. Kalau dia tidak makan, saya ajak ke kota. Ayo dek, ikut ke mobil. Untuk apa? Pilih restoran mana yang kamu suka. Gentle lah jadi laki-laki. 6 lekor tahun gula akabin. Sampai mungkin tak pernah dapat anak maknya ini. Kenapa? Ya berkat kok ben malam jek banyak. Beri berkat mulu kok jek malam. Eman mubadir Pak empat telokan saat itu. Hadir. Kan sebenting ngakan deh. Bada kepulina deh. Bada ko aja mah deh. Lengkap lah. Nikah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak juga sama lah. Montrol kembang rezeki, perhatian kepada istri luar biasa. Menu makanan yang diberikan kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Konsepnya halal. Cara mendapatkan rezeki sesuai dengan standar agama. Sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua thayyibah, ini terkait dengan medis, kedokteran. Makanan yang bagus secara dokter apa? Ya bergizi dan bervitamin. Ada daging-daging, ada sayur mayur. Mangkan gula ator ke maknya ini nikah. Gula kuh dari daging-daging, rawon. Sini kata eren ke bini. Soto siang lalapan. Minumannya es jeruk, jus wortel. Fit. Jadi bisa meningkatkan antibodi perempuan. Imun kuat. Pak bulan ya terter ke rawon ben soto fresh aminnya buki ke maknya ini Pak. Coba pun biantes nggak gini. Rawon soto rawon coba mentak fresh bini jangan ujak gula kayak ngembian bah kerelek bendeng jandeng dapat lebih le. Ya mak tak mampu 20 tahun beri lop kolop melulu si bini beri kongan gulaku toroi siang merogi lemaram gede gobis benterong dengan ya odi Pak tak kira mati cuma perkembang nasi bini ini lembon apa bukan lembun ngerset sukuni akan tok si bini bah mak akan tok lek dun labun mereka ya bektak bu siapa sih salah ya saya laki tak pati bendera beli belanja makanya Kanjeng Nabi sangat sayang istri cuma selebihnya dari itu apa Kiai tarik gula benbian nente cara dek rembah Kanjeng Nabi mendidik keluarga dan umatnya semak dek ke Gusti Allah Subhanahu wa taala pandai bersyukur kepada Allah kene do Kanjeng Nabi ini Pak pondik jaminan swarga tapi kalau dia bangun qiyamul lail salat malam nika sampai membengkak sampai beren nika astana Kanjeng Nabi nika tamasuk napa nika kibar nika paten Rasulullah nika. Coba dalam riwayat beberapa hadis Nabi nika sampai sahabat tanya mak sampai sagak dinto ajunan Gusti padahal ajunan ampun punya jaminan masuk surga mak kita gerbere asolat ben malam apa kata Nabi inilah bentuk syukur saya kepada Allah yang menciptakan saya lagu leben bian senyata-nyata kita oleh jaminan surga mak nang tenang dulu seletak jaga malam subuh nebes dengan artinya apa
Ya mari kita ikuti, paling tidak semampu kita untuk niroh lalampa Gusti Rasulul. Makanya Bapak Ibu mulai molotan setia mun ngiding tarhim yang siang. Assalatu wassalamu alaik. Mulai ngiding ngak dua-dua masjid. Ya Rasulullah. Selesai sini jaga. Man si bini tepan tedung deg-deg beben si bini. Bangun dik, bangun yuk. Salat. Akliya si bini capek kak. Lo kok capek? Iya dunia akhirat lo. Engkau beentunya akhirat. Engkau milih beentang bini le. Wallah itunya beentang bini. Kelak di akhirat kamu lo yang paling cantik di antara deretan bidadari di surga Allah. Ayo bangun. Capek kak? Mak capek? Dua kali kan merema lembut. Cancel lagi. Iya mah rezeki. Yang kau ingat si elang ki munteng ngejeng-ngejel. Pahe bekol si bini ke jeding. Belajar keajaran ya Allah celep kak celep. Nyampe ya dan jeding si bini ngocak turunkan aku di sini kak. Pahe panteng si laki. Wallahi kak. Kalau seneng ndik laki mbian kak. Ternyata mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi kecantikan kau lah kak. Mbian laki-laki yang tidak hanya mengagumi keindahan postur tubuh kau lega. Pah nyap-cap aing mata si bini. Kau tuntun aku menuju surga Allah. Kau tuntun aku mencari ridho Allah. Pasti kelu ya dan jeding si laki. Eko toen kak sejak malam ini tolong cintai aku karena Allah kak. Sayangi aku karena Allah. Pah kelu si laki tarik ke jeding kak peluk aku karena Allah. Mere boleh si laki. Can si bini baca na sholat agak enjak le nutut ki lutut ki le telo kali semalam ada lok salah takbir silake Allahu Akbar can matuan mak dei bertakbir iki coba virus telo kali pun malu mangkana bu ebok mendik laki coba ajaklah mereka agar kemudian bisa menjadi imam dalam kehidupan panjenengan. Coba jujur saja ibu, mohon panjenengan ndik laki bisa ngimamin, seneng tak seneng? Kalau ibu punya suami yang bisa baca Al-Quran, seneng tak seneng? Kau besana kalau dia tiba-tiba ngimami bini nah paha takbir Allahu Akbar takbir namapan matuan nata kerjut ya Allah ndik mantu mapan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nyap-cap aing matan si bini. Ya Allah, kak, kau tuntun aku menuju surga Allah. Susah mun tak tundak ngimami. Imam miraka. 20 tahun biar apa gibin Bengkulu tak pernah ngimami sekali. Tuh le, mun kan tak sibuk laku le, mun kok sibuk laku, nangis si bini sekali-kali lah kak jadi imam, mangan bah ngimamin kikir ke si bini, peloros le, peloros, jangan si bini, loros ben siapa kak? Iya ada orang sekali ibu di ben mak kikir melol, mak dengerin nggak imam Masjidil Haram sekali, aduh, mangan salah, pas nikang si laki salah sholat, lari ya boleh. Can si bini ya Allah bada masalah dalam sarong tang laki wong ada bada sida iya bahe tampe ngak re bada pasti gua are menjebak angin abes karena sinung ngepa bajar bebanjan kan mak benda ka ente lah inilah maulid di masa Rasulullah tidak ada khilafiyah maaf pak kenapa afdolul kurun korni paling bagusnya masa ya di masa Rasulullah hukum potos ke kanjeng Nabi tak ada perbedaan makanya kanjeng Nabi ada paling bagus masa ya masa engkau ketika Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli ayo tang umat kapi sholat seperti kamu melihat aku sholat mun sahabat nganele langsung ke gerak na kanjeng Nabi bagaimana cara takbir Rasul ya besaki ben sahabat tente bah persis Kanjeng Nabi aruko, ya laten ben sahabat tente persis. Sujud kanjeng Nabi di rumah, ya persis. Gula ben bian. Melak kanjeng Nabi cek lazete. Guru nu banyak tak ada. Hari setia. Bod ya
Gula tak nyala lagi bersih bener lagi tangking gula nganali banyak tak pada praktek takbir. Maaf nih bisa nganali ibu si ibu dinggi gula tojuk gelak kan bolan tinggi tel tepak katerop kini guys. Tapi bisa nganali ajunan lagi ya praktek takbir praktek solat. Maaf ki benih aku mik ngak dengan solat benih biar mak enggak bersemi ke melolo mulai gelak dekil aku biar nyebi mik kepi ba tak usah mik hari kok ngangkat tanah woi bo susah engkau isa bo di memik jimu ngak jadi badiki tak usah mik Adek, dek remare. Ayo gini. Jadi kalau yang diceritakan oleh beberapa sahabat Nabi karena ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya itu saya beserta Nabi. Ketika Nabi sholat, kemudian diceritakan oleh sahabat ketinggian ibu jari. Tangan Rasulullah ibu jari itu lurus dengan kedua tahun telinga. Jadi mana takbir? Allah. Jadi mana tarik ke budi jempolnya lurus ke gopeng. Allahu Akbar. Pergelangan tangan kiri dipegang oleh tangan kanan, posisi di dada. Sederhana kok, tak ruwet Islam itu. Buni bata gerteng meneteng. Misalnya, arah apa? Mak ada masang kuda-kuda enggak? Cetak acara ke ben malaikat. Allah. Ada juga yang terlalu enjoy, santai dulu pas sholat. Allahu Akbar. Gila bahasa nggak bahasa dari dimma bayi kuruna orang. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan malaikat mencet lapar, mata ngakan kado orang. Yang paling memusingkan kakau leban biar mendik mantoh, pah tak tahu takbir. Sorong imamin. Kewan bah. Salat takbir Allahu Akbar Sami Allahu liman hamidah Allahu Akbar. Jelas benih santri Al-Fudola. Tapi coba masuk pesantren Al-Fudola, saya yakin 2 tahun pasti sudah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bacaan Al-Qur'annya pasti bisa diandalkan untuk itu. Nggak kali lagi maka namun di anak ayo bersekolah pemondok. Karena syarat untuk jadi imam, lihat di kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Arif Billah Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Aqra ditempatkan di posisi pertama. Si bagus bacaan narua. Napa si bagus bacaan? Pertama, bit tajwid wa tartil, ada nada panjang pendeknya ayat. Yang kedua apa? Ya fasih, ra, za, shin, qaf, sod, do, jelas. Kalau al-mukhil bil makna kon ro tepak gerin, ini bisa merusak arti. Ar-Rahmanir-Rahim. Nyamanan tadi makmum clear makmum gini ngaki nggak ada bahirus turun siratal ladzi na'an amto alaihim ghairil mausubi alaihim walassolin. Can makmum ancor bang. Mangkana mon pada pesantren ayo syukuri alhamdulillah. Jujur Pak Bu, tanyakan pada ulama yang ada, saya wajib mencerdas anak. Wallahi Pak Embu benih kiai, tanggung jawab orang tua. Wa ayyu allimahul kitaba idza aqala, ma cerdas anak, ma pinter anak, tanggung jawab orang tua. Benih tanggung jawab kiai. Bengal di anak, iya bengal ma cerdas. Benih ku mak sekedar nyosuen ben meraja tapi tidak kenal Tuhan. Iyalah tong ontong masyarakat dina jalan veteran dia ning ikut daki pada pesantren alhamdulillah. Gula beriin berita neng TV re bede kebakaran pesantren di kota. Ikak dim. Bede apa ada berita di kota ada kebakaran pesantren kemarin. Sudah sekitar sebulan yang lalu ya. Bede ini benih kak itu ya. Alhamdulillah. Oh cemanis sial. Oh masjid tinggi masjid kebakaran.
Tadi ibu mungkin pada pesantren bapak pah anak biar sebab ke pesan terima ban kif fadali Muhammad Ruham ni kah syukurin wallahi cak saking ambian tadi kiai tetap wajib biar macerdas anak jadi ya pas anak tak solat karena orang tuanya tak ngajarin anak tak apa karena tak tahu cak mon pasar ya wajib mabuk ben malam kan anak tidak faham kalau mabuk itu larangan agama ala kulli dzambin yakmaluhu seluruh dosa yang dikerjakan anak yang caki kering sepona bagi nang akhirat milana para rabu setuju mun di anak tengate gula terus terang bisaos tak maca ketibi pesantren bini gula ni keputaran ke Siddiq Jember tadi gula para rabu setuju dengan Gus Syep termasuk Gus Yusuf Muhammad kudu ki Pak Le termasuk juga Gus Fikri sebagian foto dari ke Siddiq ni kak pajat lakar cik tretan gula melak cik peniti ini pesantren beringin combok gula cik Husnan beringin jadi gula melak cik lah pada pesantren sete mbah kente abah gula ki mahasiswa semester 2 pak abah sete langsung ke kerja gula pak pesantren tahu siapa lian dia selake cet gula kum tetiri mon anan kiai alhamdulillah gendeng tak gendeng ti kiai bakut langsung ti kiai dak sebengal ngimamin bon mon bade gula tak langkong tu kerabit kudu sebengal ba imamilah engko tak tahu si maja gi ban ngimamin punten ajunan gitu gen karena abak mereka potoran kiai maka kemudian diagungkan oleh orang alhamdulillah pak saya pegang pesantren hari ini mulai saben sampai mangkentan ontong gula tak deng-deng dulu ejo kajen dukuk pesantren masya Allah suku nyaman di pesantren ma cerdas anak tibi repot ma pinter anak tibi repot anak tetangga tompok ibungko muntak nging bersabar tadi kiai coba anda bayangkan tanahnya Kiai Fadli dia ada sekitar 1 hektar lebih kiai yang ada ini yang ditempatkan ini area ya kurang lebih tamenin madrasah tamenin musola tamenin pondok coba anda bayangkan are per meter nang Pamekasan berapa ribu dia tanah dia lajak saking jual per meternya 100 meter persegi saja berapa ratus juta diterima oleh Kiai Fadli tapi orientasinya bukan hanya dunia tapi orientasi dakwah kebaik pondok pak oleh apa nombok santri coba pikir teger 200 400 apa boleh teger ebuan nombok santri berapa gembreng kemina benari masa tadi saya kemina santri muntak geng abok orientasinya akhirat arah apa menjaga pesantren anta nongguan pak yang terkadang kiai sudah berdarah-darah mendirikan pesantren ngen pelengen kangkui adidik anak bian itu suara masyarakat masih kurang baik terhadap kiai bener bener pak muntak yang kena abe yarju rahmatullah mengharap ridho Allah bubar pesantren jauh lebih bagus pak muntak yang kena kenjaran dari Allah gula pak baju bak ngani ke kiai juga nyaman tadi kiai iya mon santri konana doktrin orang tua masih bagus di masa masih ada Kiai Hamid Tabata Kiai Mat Khalil Al-Bangkarani Kiai Hamid Pasuruan Kiai Hasan Sepo Ginggong Kiai Badai Kiai As'ad Samsul Arifin Kiai Zaini Mun'im Tanjung di saat itu doktrin yang tua Kiai mapan ke anak cong mondok ke pesantren cari barokah nak itu dulu benih nyari cerdas nyari barokah nak beda ini titik tekannya ini mau nyari cerdas sepenting pinter tapi barokah tak pikir makanya yang ditanyakan ada labnya enggak di pesantren ada lengkap enggak sarana pendidikan dan mon konana tak tanya lab ben komputer dia hengak nak cak labenan ka guruna cak langcang kolan ka kiai nana maka apa santri dari Kiai Mat Khalil Al-Bangkalani jadilah Kiai As'ad bukan mencetak hanya sekedar pejuang dan ulama tapi mencetak para wali-wali Allah karena barokah saya hengak nak cak labenan ka guruna cak langcang kolang ke kiai nana cak ngicoan di pesantren jarum saya kecok jaran mulai nak tolan pesantren rajin nak cak kona nih gule tekuk bukik benabasi mundu ke jaban pah nangis apa wallah nangis pah minder mak refatan nih wah keluar yang mata tuh beda apa mak teger nangis apa ternyata pesannya cak ngicok nak ya pah mular abad
mun ngicok sahabat di metang muang kok nak hangat jaga ini. Yang kedua kok takok mun mbak ngicok jerum kik nih pondok jeren bajingan raja baki itu yang selalu terngiang-ngiang nih kopeng mangka namun santri konan takok pesantren compok gula nih kebedekan pau pak ya ada musalla ya ada masjid nggak nih sampai rami-rai pungka sak masa pungka setong atau tidak seelang. Kenapa? Kejujuran santri di masa lalu bisa dipertaruhkan. Keker pau beco ben santri subuh depak kagiain bede pau keker giai beh kakan cong kok rida eti giai ya mon konan mangken gula siti giai 5 tahun tak molong pau sekali gula mangken pak makler-meler telu nak kena rombongan naik ke atas pau kebeluh kesangah sedih panjang bibuja pak iya kemet ben penggembang ada sekali cak tekepok ben gula dia takon cong mai kerocok cong tekepok ben cak geleen saya ke colon saya ben kok cuma mak kiai tak pemilu mulai diberin bener. Jadi ada peradaban mindset santri yang berubah mon konan apa karena orientasinya barokah kiai naik ke masjid wallahi repuan matepak tetek na kiai tandi wuduk bu subuh tapi kiai naik wallahi ya kebanggaan matepak tetek na kiai balik kaki pak. Kalau urusan kecerdasan apa hubungnya cerdas ben matepak sandal tak ada. Kalau orientasinya barokah makempang kiai turun dari masjid pola mulai ke masyarakat berkembang rezeki ben ibadah sareng al itu dulu mangken tak ada pak. Sandal gula ni ka mangken mun bu subuh sekut bedaya dan beduk laki kan berarti yencem lemah lemben santri lesu kok cak salah gula ngonein ka beduk siapa nyebitang sandal siapa nginjem tang sandal cak dek si nyaut dia santri saboran tak oning kendo masa aja dan tibi tang sandal di denak jo kan masa stres ke kiai mangkan gula beri si aja lena kakanto Sidoarjo Surbajo hengak nak nemare kok nak dari Sidoarjo langsung Madura kok 5 hari hengak cek mulai sebelum liburan pesantren maulid kalau ada persoalan apa ke pengurus kade ayo saling doa apa beda si nangis santri mak teker 5 hari ke iya jok kok pengajian molotan dia enjak kok tak lagu mangkan apa beda si tepak sandal loh siapa tepak tang sandal belum tahun kok jadi kiai dek sama tepak tang sandal ayo jujur di antara kalian coba bolong ke santri siapa yang tepak tang sandal apa beda si nangis atin kiai dari dimba ben dari Bungatan kiai dari Pecaron atin Timur Pasir Putih kiai situ bendena eki bagus eta kok penggula kiai dagang bagus jong bagus sini ke gula toron gula apa mak beca tang sandal jong ngampong sekejap kiai buru kiai gula ngocak lalah tak bagus kiai ben Arya sama tepe santang sandal ben laku mak de iya setia nak kan makan mun tak genggek tadi kiai masya Allah matepak ngaji ya kan debuna kanjing Nabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an mula Qur'an mapan apalagi nanti sholawatnya pasti dia indah membaca sholawat gini banten ini perjuangan ulama pak ini perjuangan ulama pak Indonesia berdiri berkat rahmat Allah yang maha kuasa jangan abaikan Undang-Undang Dasar 45 berkat rahmat Allah karena yang mendirikan Indonesia dulu banyak para ulama tutimun pada pejabat pemerintah peduli terhadap pesantren madin kemudian dijaga guru-guru agama dijaga maka pastikan dia ada nilai nasab dari perjuangan para alim ulama. Tapi sebaliknya kalau Anda pilih pemerintah yang tidak lagi peduli terhadap pesantren tak peduli terhadap lembaga pendidikan pesantren perlu dipertanyakan bencak boleh pak kanampian penentu di Indonesia ini kegini banten pak aduh wajahnya korangin madin dek sekali di Bondowoso kemarin gue ngocak kalau seperti ini adanya ini berarti kita salah memilih salah oleh guru ngaji walaupun berdirinya wallahi benih karena bese pak Kiai Fadol ini gak agak bayi pesantren gak ada enjak tak ngalak dari polan sumbangan pemerintah melolo gula pesantren benemban nih gak walaupun cuma gede cuma kecuk-kecuk beturaan gak nih gak ten beri polan sumbangan pemerintah melolo enten dek budi ya ada dana bos ada dana bom
biaya operasional madrasah, pendidikan deh. Harus kadang mata rukun kesederhananan. Pasrebuan masalah ria. Dulu anteng, Pak. Makanya makin ada lagi program nikah kepres dari kepresidenan dana abadi untuk pesantren. Yang kijak bermajemper, Pak. Mek deka jebakan kampen deki pesantren galak pemerintah kap deki. Mangkan ndak remaja. Kalau bisa jadikanlah pesantren-pesantren yang mandiri. Enggak. Wah, Sudogiri luar biasa kuatnya. Tanpa bantuan mereka sudah kuat. Kenapa? Basmalah dan koperasinya luar biasa di mana-mana. Tanpa pesantren tetap bergerak. Ablancain guru, ablancain pesantren tetap ada. Tapi beri tidak ada masalah kalau untuk kepentingan umum. Sepenting wakaf ini tetap milik pesantren dari Indonesia nih kan. Makanya para Rabu saja tore gula banbian keberadaan pesantren ini penting. Tinggal ini benteng terakhir keagamaan di Indonesia. Mulai organisasi dibubarkan mari dia, KB dibubarkan, tinggal pesantren, Mas. Maka pesantren hati-hati ke belakang. Takok mun saben kan jarok PKI. Setia miklah tak dadi jarok, kumbak suntik gemet kebidak sekali, Pak. Milan para Rabu saja tengah-tengah. Karena mangkana gule sampai mangken ni kata doa ke Allah pesantren terus sampai ila yaumil kiamat. Amin ya rabbal. Makanya tidak salah sampean yang mendidik anaknya di pondok-pondok pesantren. Tak salah. Kenapa? Di samping kecerdasan otak, tapi yang diandalkan moralitas akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang dikedepankan. Karena mun luar, Pak, tidak ada nilai akhlaknya. Iya betul maju pendidikannya, tapi akhlak tidak begitu dijaga. Semak sekain to kiai, mun cerdas mololo tanpa akhlak bahaya, Pak. Indonesia bukan kekurangan orang yang cerdas. Indonesia ini kada cerdas, pun. Reng bener sih tak pati bodoh. Mun cerdas, king tak pati bener. Orang mun kadung cerdas tapi tak bener, Pak. Bahaya orang tua nanti. Bisa motom pesan sertifikat tanah depan bagi. Ajulan PPKB mau terepan sampai sita dengan benggona gara-gara perbuatan anak. Apa tak cerdas? Cerdas, tapi dia tidak barokah ilmunya. Milana tore doa lebat kegiatan Maulid Nabi Indonesia mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Pejabatnya mudah-mudahan barokah dapat syafaat Rasulullah. Kiainya mendapatkan syafaat Rasulullah, termasuk umat sedayana. Muka-muka lima syafaat Rasulullah. Ngereng maca selawat boleh sareng abdina timbul gulub muka-muka gulaban bian tersehat sareng Allah Subhanahu wa taala. Para kiai-kiai yang dari kemarin juga banyak yang sakit muka-muka beberes gula diberi incukan sami kayak di bulan Juli kemarin ketika kemudian Kiai Muhammad dari Banyuanyar wafat gula pada kanto. Bahkan saat itu saya dengan almarhum Lora Tohir nih Abidatu seminggu saya pulang 3 hari dapat kabar kalau kita akhir juga wafat saat itu. Gula pidato pelengaan nang Banyuanyar, ya Allah mak jadi tinai kari sekuni ulama-ulama ning Indonesia ni. Mun di bareng ki bade kesatar ngisian kanto tahun sabanjen. Mangken kesatar sete. Ke Hasan Huda sete, ke Marsus juga di Lumajang sete, Habib Hasim di Banyuwangi sete. Ada 11 kiai yang selalu bersama saya. Entar konjangan kamak-kaman seling telepon ben gula. Mangken kari kedua si seling telepon ben gula. Muslihatnan alek kelas gula cak dak remare molotan jek benyak lempar ke baen dia jak par lemparan kok pelengen gitu dia lah baen dah terima enjok cak ongku banyak telur dia banyak sesete dia ya coba terima kapi ngak mi sete dia ben dia mari dia kok cuma iya apa dari kerek melolo ke baru ke timur. Makanya para kiai harus punya khalifah penerus-penerus karena dari baru ini kaki satar sete tak ada putrana angga gula mon selatnan dengan mulai won anak muslihatnan bisa pun ki muslihatnan dia sura pidato ge yon cong bugula ke bantu bahasa gula anak laki kini tapi gula di manto nyaman Hamdan Fikri Mubarak dari Yaman sangang tahun semakabin langsung Habib Umar kini ke sura wakilin ayolah semuanya bergerak sekarang. Kenapa? Karena Maulid hari berserbat Islam Rajabiyah Syakban imtihanan tidak akan pernah habis selama pesantren itu masih ada. Dakwah harus terus berjalan siapapun wafat kiainya tapi penerusnya terus ada untuk kebesaran Islam di Indonesia. Melana para Rabu saja hengak santri nikah harus dididik tak mikul agamanya. Kefudali nikah kiai Fadoli niki ibadah para kiai-kiai yang semuanya hadir saat ini. Ada Kiai Abdul Basit, ada Kiai Ali Karrar, kemudian Kiai Taufikur Rahman, Mahrus Malik semuanya
Mereka adalah pejuang-pejuang keagamaan yang harus tetap didukung gerakan-gerakannya untuk kepentingan kebesaran Islam, izul Islam wal muslimin di Indonesia. Ngereng maca selawat, moga-moga pada pelanjang umur. Gula mulai gelak, estona para rabu saja mikir alhamdulillah. Tepan masuk, ada nih kota ya beda, ada musola pesantren kiai. Alhamdulillah. Karena gula tak pernah masuk ke dalam ngak nih, pernah masuk juga nih anuna peruan, napa peruan hotel. Banyak kiai raja ngak nih, tapi benih pesantren kos-kosan. Mak kos-kosan banyak mahasiswi. Tentu gula repot sih masuk boleh banyak kos-kosan. Maka kan tu beda alhamdulillah pesantren. Neng lemper nih. Gula ibarin konjangan nengak alhamdulillah daerah lemper nih. Ternyata dari pesantren, makanya ini penting adanya di kota ngak nih kan nih pesantren. Karena gula ibarin tak kok mipah banyak kos-kosan. Sebab mon banyak pondok-pondok gitu, pasti tidak ada kiainya itu namanya kos-kosan. Atau apa di masjid meloloh, keng tidak kiai nah. Atau apa dia berjamaah keng ngimami masjid takmir masjid kurunya man. Ya zaman kos-kosan nyaman sih aja ke pak kos kurunya man. Atau apa dia kiai nah tadi santri ki mak kai. Pesantren itu kan 3. Bada kiai nah si alim si murok, bada masjidnya atau musolanya ada pondoknya, ada santrinya, baru kemudian ma'had. Itu pesantren berarti. Milana para rebus itu ya tua aki kiai ini. Daripada yang lanjut ngomong lagi. Ngereng Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وبشفاعة رسول الله الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. Gula 1 jam 15 menit pidato, hampir 1 jam setengah. Muka-muka rajik manfaatah. Mun pian kerong kagak boleh cukup lihat di TV Hikmah Pamekasan. Dan mun kerong boleh tak ada TV cukup lihat di YouTube. Ketik ceramah Abdul Malik Sanusi muncul bol. Pidato kuliah yang di Malaysia kemarin yang dengan Kerajaan Al-Gadri Habib Syekh di Batu Layang di Samarinda kemarin, nanti live di Metro TV. Metro TV One. Gula pidato di Masjid Jami mana di depan Sungai Mahakam Masjid. Kemudian juga di Ketapang, di Masjid Ketapang. Nega dikontrak oleh TV One untuk langsung live syutingan langsung. Gula ngocak insyaallah mun kita pandemi virus karena di boring gula pun tahun saben gini kapon. Tunda boleh tak oleh. Surah pidato bi TV-an gula. Tak ada orang sini, geng syuting. Enjak ikon go. Legilan na pokok tadi gaji bang. Melan para rubus saja moga-moga raja manfaat. Moga-moga ini amin ya rabbal. Saya itu bisa usahadanallah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadang hadirin bebulengan sesangat mulja siampun parengadi hidak kau serang para ajunan sedaja semoga penapa sampun sampai akhir kadir kau tetia tambena ilmu sebarokat manfaat muka kau ajunan sedaja amin ya rabbal alamin. Seterusnya pun yang kika dinto pongkasen kalaban pemausan doa sekadima doa sepesan beten kula ngamri parokat kesalahan semulja Kiai Haji Taufikur Rahman Fathul Mu'in Ma'had Matlabul Ulum Jambuh Lenteng Sumenep. Doa saya kapeng doa pun yang kika dinto beten kula ngamri parokat kesalahan semulja Kiai Haji Mahrus Abdul Malik Ma'had Al-Ihsan Jerengwan Ompen Sampang tor doa sekeng bingkeng kak dinto beten kula ngamberi perokat dek kesalahan semulja Kiai Haji Abdul Basit Fakih Ma'had Darul Fakih Sumber Nyamplong Pamekasan dek kesteje seampun kaponti beten kula ngunjuk ator. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك
لك الحمد إليك المشتكى أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قديم يا دائم يا فرد يا ود يا أحد يا صمد يا حي يا قيوم يا كريم يا رحيم يا سند من لا سند يا من إليه المستند يا من نبي. سبحان الذي لبس العز وقال الذي سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به. سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان العز والكرم. سبحان التعالى نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلمات الله التامة العامة التي لا يجب. نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. حبب إلينا الإيمان زينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا الله بأبصارنا وقوتنا وحياتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم سهل أمورنا أمور معهدنا الفضلاء من جنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا ببركة الفاتحة. مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهلنا أجمعين. أما بعد فاللهم يا الله يا ذا الفضل العظيم يا ذا الكرام الأمين فتفضل علينا وأكرمنا ببحار العفو والمغفرة والرحمة والسلامة والرضا والسعادة والكرامات والسيادة والعزة والبركات والاستقامة والمجد والستر الجميل وحسن الخاتمة والصحة والعافية ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح والنجاة في كل حال وبما تشاء من النعيم. اللهم يا الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا فاسقا إلا أصلحته ولا بلاء إلا كشفته ولا عدوا إلا خذلته ولا دينا إلا أديته ولا مسافرا إلا رددته وسلمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna wa iyyahum lil muttaqina imama. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.